Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Ivan Gunawan akhirnya sudah melihat langsung masjidnya yang dibangun di Uganda, Afrika Timur, yang sudah dibangun sejak tahun 2022 lalu. Kepergiannya ke Uganda untuk meresmikan masjidnya bernama Masjid Indonesia secara langsung. Kedatangan Igun disambut hangat oleh warga lokal. Bahkan ada video yang memperlihatkan Igun jalan-jalan di daerah sekitar masjid bersama salah satu warga sekitar menggunakan sepeda motor. Igun ditemani oleh kreator digital Arif Satrio saat datang ke Uganda. Igun memberikan 3 ekor sapi untuk peresmian masjidnya. Selain itu, ia juga membagikan ratusan Al-Quran, hijab, dan THR untuk para pengurus masjid. Selain masjid, Igun juga membuat sumur air bersih di masjid tersebut. Ia membuat sumur tersebut atas nama sang ibunda Erna Gunawan. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mau pasang kaligrafi ini. Put here. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Presiden Joko Widodo memberikan semangat kepada tim nasional atau timnas sepak bola Indonesia U23 yang baru saja kalah melawan timnas Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia AFC U23 pada Senin 29 April. Presiden mengatakan meski kalah 0-2 dari Uzbekistan, timnas Indonesia masih ada harapan untuk meraih peringkat ketiga. Selain itu ada pula peluang untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dalam unggahannya, Kepala Negara juga menceritakan momen saat ia nonton bareng atau nobar pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan pada Senin malam. Menurut Jokowi, ia dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta undangan lainnya menyorakan semangat dukungan untuk Timnas Indonesia saat nobar di Istana Negara. Adapun pada Selasa malam, Presiden Jokowi beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan relawan pendukung Jokowi melakukan nobar laga semifinal Piala Asia AFC U23 yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Uzbekistan. Acara nobar tersebut dilaksanakan di ruang utama Istana Negara Jakarta.
Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT ke-72 Kopassus di lapangan Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur pada Selasa 30 April. Prabowo hadir pada pukul 8 pagi mengenakan pakaian jas berwarna abu-abu dan mengenakan topi baret berwarna merah. Kemudian Prabowo bergegas memasuki lapangan Kopassus dan duduk di kursi yang telah disediakan. Dengan mengusung tema Mengabdi dengan Kehormatan, Pelindung Sejati Kedaulatan, acara HUT ke-72 Kopassus diawali dengan upacara dan sejumlah pertunjukan penampilan dari para jajaran pasukan Kopassus. Acara dimulai dengan laporan komandan upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan Mars Komando serta pertunjukan kendaraan taktis. Adapun acara penampilan slideshow foto para Danjen Kopassus dari masa ke masa. Saat Prabowo Danjen ke-15 disebut, hadirin kemudian bertepuk tangan dengan meriah. Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada seluruh sesepuh dan purnawirawan yang telah membawa Kopassus menjadi hebat seperti saat ini. Sekali lagi, saya ucapkan Dirgahayu Komando Pasukan Khusus, berani benar berhasil, lebih baik ulang nama daripada gagal di medan laga. Komando! Komandan ke-6 Brigjen sebagai komandan defile adalah Kolonel Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Komando. Daniel. Siap. Siap. Komando. Siap, Pak. Selamat, Pak. Kapolri. Para sesepuh Komando Pasukan Khusus atau Kopassus berkumpul saat merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-72 Kops Barat Merah pada Selasa 30 April, termasuk Menteri Pertahanan RI, sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo yang merupakan Komandan Jenderal Kopassus periode 1995 hingga 1998 disambut para sesepuh Kops Barat Merah lain saat tiba di lapangan markas besar Kopassus Cijantung, Jakarta Timur sekira pukul 8 pagi. Ia didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Komandan Jenderal Kopassus Majen John Afriandi saat menuju tenda yang menjadi lokasi para sesepuh menyaksikan upacara peringatan HUT Kopassus. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin juga hadir di lokasi. Sementara itu, para sesepuh yang tampak hadir seperti Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar, ex-Menhan Danjen Kopassus, Staf Khusus Menhan Letjen Purnawirawan Syafri Samsudin, hingga Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan yang menjadi ex-penasihat Presiden dan Danjen Kopassus. Kemudian para senior Kopassus yang masih aktif menjabat dan hadir di lokasi, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Kepala BIN Letjen 1 Inyoman Kantiasa, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen Richard Tampu Bolon. Jabatan Komandan Satuan adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Pada momentum yang berbahagia ini, saya selaku Panglima TNI mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-72 Komando Pasukan Khusus kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Kopassus dimanapun berada dan bertugas. Sampai 1983-1998, Komandan ke-16 jabatan Pasdikat Timur Kelompok Pacaka bertindak sebagai Komandan Defile adalah Kolonel Infanteri Irfan Amir SE, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Selamat Komando. Daniel. Siap. Siap. Komando. Menkominfo Budi Ari Setiadi menyampaikan hasil pertemuan Presiden Jokowi dan CEO Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 30 April. Ia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut CEO Microsoft menyampaikan kepada Presiden Jokowi mengenai rencana investasi di Indonesia. Adapun investasi Microsoft tersebut, kata Budi, dalam bentuk pembangunan infrastruktur kecerdasan artifisial atau AI dan komputasi awan serta kesempatan pelatihan AI untuk 840.000 orang. Selain itu, ada juga dukungan untuk komunitas developer yang sedang berkembang di Indonesia seperti program AI Odyssey, di mana yang diharapkan dapat menjangkau 10.000 developer dengan Microsoft Credential. Namun Budi belum mau menyampaikan nilai investasi Microsoft di Indonesia tersebut. Mengenai nilai investasi dikatakan oleh Budi Ari sebaiknya ditanyakan kepada pihak Microsoft. Tadi sudah bicara dengan Pak Presiden mengenai pengembangan sumber daya manusia dan membangun pusat riset bersama antara Microsoft dan pemerintah Indonesia, terutama dalam pembentukan digital talent khususnya di bidang AI, termasuk membuka pusat riset, gitu, pusat riset di Indonesia. Nanti di-announce di sana, di JCC, tapi pokoknya besar lah. Kan beda produknya. Oh, ini kan software, karena human capital penting kan. Jadi lebih pada pengembangan sumber daya manusia. Dan ini penting juga buat Indonesia dalam rangka menuju digital transformation. Nah, itu tergantung ya, Microsoft kita tawarin beberapa tempat, Bali, IKN, termasuk membantu pemerintah Indonesia dalam pengembangan smart city di IKN. Ya, kan Microsoft punya Asia Pacific Research and Development Center. Presiden meminta agar salah satunya dibangun di Indonesia. Tempatnya terserah, ada beberapa tempat lah daerah, termasuk di IKN, di Bali, tawarannya itu. Dia secepatnya, ini kan dia mau follow up. Ya lanjut ini. Pastikan ini follow up. Dan kerjasama kita dengan Microsoft kan udah 29 tahun. Mereka mau cetak 840.000 digital talent khusus AI di Indonesia dalam 4 tahun. Berarti sehari saya setahun 210.000. Luar biasa kan? Kalau kita punya anak-anak muda yang punya skill dan talent tentang AI, kan paling nggak Indonesia punya sumber daya manusia yang memadai untuk menjadi bukan hanya konsumen tapi juga dalam ekosistem global, ya. Saya pikir itu ya. Cukup ya. Yuk.